Oke, selamat datang. Dalam beberapa menit ke depan, kita bakal ngebongkar sebuah konsep yang jadi jembatan antara strategi besar sebuah organisasi dan, ya, kerjaan kita sehari-hari. Namanya perencanaan kinerja individu. Dan ini penting banget loh, baik buat perusahaan maupun buat kemajuan karir Anda. Pernah nggak sih Anda lihat sebuah rencana yang kelihatannya hebat banget, idenya cemerlang, tapi entah kenapa pas di lapangan hasilnya berantakan? Ini pertanyaan yang sering banget muncul di banyak organisasi. Sebenarnya apa sih yang putus di tengah jalan? Analogi ini tuh pas banget. Pelatih bisa aja ngerancang taktik terbaik sedunia. Tapi kalau penyerangnya nggak tahu kapan harus lari, backnya nggak tahu siapa yang harus dijaga, ya strategi itu cuma jadi coretan di papan tulis kan? Nah, inilah yang terjadi waktu rencana besar organisasi nggak diterjemahin jadi peran individu yang jelas. Nah, disinilah solusinya masuk. Kita perlu sebuah cetak biru, sebuah jembatan yang kokoh. Dalam dunia manajemen, jembatan itu disebut perencanaan kinerja individu. Yuk kita lihat lebih dalam apa artinya. Oke, kita bedah pelan-pelan ya definisi ini. Intinya gini, ini adalah sebuah proses untuk mastiin kalau apa yang Anda kerjakan setiap hari itu beneran nyambung dan ngedukung tujuan yang lebih besar. Jadi bukan soal sibuk kerja, tapi soal sibuk ngerjain hal yang benar. Nah, yang menarik banget dari slide ini adalah penekanan pada kata kesepakatan. Ini mengubah dinamikanya total. Perencanaan kinerja yang bagus itu bukan sekedar perintah dari atas ke bawah, tapi sebuah dialog, sebuah komitmen dua arah antara Anda dan manajer Anda. Terus, gimana caranya tujuan besar perusahaan itu bisa sampai ke meja kerja Anda? Nah, ini lewat proses yang disebut cascading, atau gampangnya kayak efek air terjun gitu. Visi besar organisasi dipecah jadi tujuan departemen, yang kemudian dipecah lagi jadi tujuan yang spesifik buat tiap individu. Semuanya jadi nyambung dan ngalin ke arah yang sama. Sekarang kita udah tahu kenapa dan apanya. Yuk kita masuk ke bagian bagaimana. Apa aja sih komponen-komponen yang harus ada dalam sebuah rencana kinerja yang solid? Coba ingat 3 hal ini. Tujuan, indikator, dan target. Gampangnya, tujuan itu apanya? Indikator itu gimana ngukurnya? Dan target itu seberapa banyak atau seberapa baik. Tanpa ketiganya, sebuah rencana jadi ngambang, gak jelas. Dan ini ngegambarin dengan pas banget betapa pentingnya sebuah target. Coba bayangin, Anda disuruh lari secepat mungkin tapi nggak tahu garis finishnya di mana. Pasti bingung dan cepet capek kan? Nah, target itu ngasih kejelasan dan fokus ke usaha kita. Target yang jelas kayak garis finish tadi itu nggak muncul gitu aja. Ada formulasinya. Nah, disinilah kerangka kerja yang udah terbukti efektif banget masuk, yaitu memastikan setiap target yang kita buat itu adalah target yang SMART. Coba kita bedah satu-satu. Spesifik itu artinya jelas, bukan menjadi lebih baik, tapi mengurangi keluhan pelanggan. Measurable artinya ada angkanya. Achievable itu harus realistis, bukan mimpi. Relevan artinya nyambung sama tujuan tim. Dan time bound, nah ini krusial. Harus ada batas waktunya, ada deadline-nya. Oke, kita udah punya semua bahan-bahannya nih. Sekarang, gimana kita nyatuin itu semua jadi sebuah dokumen yang hidup, bukan sekedar kertas mati? Kuncinya ada di prosesnya. Prosesnya logis kok. Dimulai dari tujuan tim, terus masuk ke tahap paling penting, diskusi. Dari obrolan itulah lahir tujuan, indikator, dan target yang disepakati bersama. Baru deh terakhir, semuanya diformalkan dalam sebuah kesepakatan. Saya ulangin lagi ya, poin krusialnya adalah diskusi. Disinilah pemahaman dibangun, ekspektasi diselaraskan, dan komitmen itu lahir. Tanpa dialog yang tulus, seluruh proses ini resikonya cuma jadi formalitas administratif belaka. Tentu saja, dalam prakteknya, banyak banget jebakan yang bisa bikin proses ini gagal. Mari kita lihat beberapa kesalahan umum, supaya kita semua bisa menghindarinya. Ini nih, penyakit-penyakit kronis dalam manajemen kinerja. Tujuan yang nggak jelas, ukuran yang nggak relevan, targetnya sepihak dari atasan, dan yang paling parah kalau semua ini cuma dianggap sebagai kewajiban ngisi formulir tahunan. Coba deh kita lihat contoh nyatanya. Tujuan meningkatkan layanan itu nggak berarti apa-apa. Gimana cara ngukurnya? Bandingin sama tujuan SMART, mengurangi waktu layanan menjadi rata-rata 15 menit per warga pada akhir kuartal 4. Jelas banget kan? Terukur dan ada batas waktunya. Semua orang jadi tahu sukses itu artinya apa. Dan ini semua bukan cuma konsep dari buku teks luar negeri loh. Di Indonesia, khususnya di sektor pemerintahan, seluruh ide ini jadi dasar dari apa yang kita kenal sebagai SKP atau sasaran kinerja pegawai.
Ini adalah alat untuk memastikan akuntabilitas dan kinerja para aparatur negara. Jadi, apa untungnya buat Anda secara pribadi? Wah, gede banget. Anda dapat kejelasan, penilaian yang adil, dan yang terpenting, Anda jadi bisa lihat gimana kerjaan Anda tiap hari itu berkontribusi pada gambaran yang lebih besar. Ini yang ngasih makna dan arah pada karir Anda. Sebagai penutup, coba deh kita renungkan pertanyaan ini. Lihat lagi rencana kinerja Anda atau bayangin rencana yang bakal Anda buat. Apakah itu benar-benar berfungsi sebagai kompas, panduan yang Anda gunakan secara aktif, atau cuma jadi dokumen yang terlupakan di laci? Jawabannya ada di tangan Anda.